السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kemudian juga yang ketiga, bahwa dakwah Ahlussunnah mengajak umat Islam untuk beribadah kepada Allah dengan benar. Jadi kita ini dakwah ini mengajak orang bagaimana beribadah kepada Allah dengan benar. Ketika kita bilang beribadah, maka yang pertama kali yang paling penting ibadah itu ibadah qalbiyah. Ibadah qalbiyah arti ibadah apa? Qalbiyah arti apa? Hati. Ini dulu. Sebab ada orang ibadah tapi hatinya kosong dari keimanan, kosong dari ketakwaan, kosong dari keikhlasan. Ibadah hati. Antum lihat orang-orang munafik, ngaku nggak mereka beriman? Ngaku. Tapi Allah katakan mereka tidak beriman karena hatinya nggak beriman. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Dan termasuk yang mengatakan bahwa kami beriman kepada Allah akhir, pada akhirnya mereka tidak beriman. Antum lihat di sini. Di halaman 279. Antum lihat di halaman 279. Bahwa ibadah itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ismun jami'un likulli ma yuhibbullah wa yarda min al-aqwali wal a'mali al-batinah wal zahirah. Bahwa ibadah salah satu nama yang mencakup segala apa yang dicintai dan diridhai oleh Allah, berupa perkataan, perbuatan yang tersembunyi maupun yang nampak. Ibadah terbagi menjadi ibadah hati, lisan dan anggota badan. Yang pokok, yang pertama kali ibadah apa? Hati. Ibadah hati paling pokok. Itu rasa khauf, rasa takut kepada Allah, rasa raja, rasa harap kepada Allah, mahabbah, cinta kepada Allah, tawakal hanya kepada Allah, raghbah, senang, kemudian rahbah, takut. Ini ibadah qalbiyah yang berkaitan dengan hati. Kemudian ibadah lisan seperti tasbih, tahlil, takbir, tahmid, syukur dengan lisan dan hati. Kemudian ibadah badan seperti salat, zakat, haji, jihad. Ini ibadah semuanya nih, mencakup qalbiyah, mencakup fisik juga dan harta. Ini harus kita perhatikan, ibadah-ibadah ini harus betul-betul kita luruskan. Kalau antum mau baca penjelasan Ibnu Qayyim bagus sekali yang berkaitan dengan hati. Dia bahas tentang hati ini. Harus dibereskan hati dulu. Ketika hati nggak beres, semua nggak beres. Makanya nanti ada pembahasan di sini bahwa dakwah salaf ini juga berusaha bagaimana mendakwakan umat ini untuk membersihkan hati, tazkiyatun nufus. Itu dulu. Ketika hati rusak, ya semuanya rusak. Hatinya rusak, meskipun dia dakwah, tapi hatinya rusak semuanya. Karena yang keluar juga rusak. Ini gelas ini. Ya. Ini air putih. Yang netes juga, kalau ini ceret, karena air putih yang netes juga air putih. Nggak mungkin susu. Kalau isinya susu, yang netes juga susu.
Kalau isinya kopi, yang netes juga kopi. Al-ina bima fihi yantahu. Ina itu dengan apa yang ada itu netes. Kalau dia hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Antum lihat, ya. Dia orang biasa, dia thalibul atau dia dai. Ketika hatinya rusak, yang keluar dari mulutnya rusak. Al-ina bima fihi yandah. Ini pepatah bukan hadis. Pepatah. Karena begitu kenyataan. Netesnya itu. Kalau hati itu rusak, benci pada orang, hasad, dengki, yang keluar itu juga dengki pada orang. Kalau hatinya rusak, nggak senang dengan orang, dia akan mengatakan nggak senang pada orang. Emang hatinya rusak. Makanya ini harus diperbaiki hati ini. Harus dibersihkan. Dan itu nanti ada pembahasannya berkaitan dengan tazkiyatun nufus. Dan juga ada bukunya khusus tentang pembahasan tentang tazkiyatun nufus. Manhaj Ahlussunnah tentang tazkiyatun nufus. Ini harus dibersihkan. Kalau enggak rusak nanti. Sekarang antum ibadah kepada Allah. Ibadah, salat umpamanya. Hatinya enggak ikhlas. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Antum ibadah tapi riya, ingin pamer. Diterima atau tidak? Enggak diterima. Maka ini dulu harus dibersihkan. Bagaimana keikhlasan kita kepada Allah Ta'ala. Menunjukkan ibadah hanya kepada Allah dengan ikhlas. Allah berfirman, fa'budillaha mukhlishan lahuddin. Beribadahkan kepada Allah dengan ikhlas semata karena agamanya. Allah juga berfirman, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dan tidak mereka diperintah mereka untuk beribadah kepada Allah dengan ikhlas. Maka ini perhatikan, coba kita ikhlas atau enggak dalam kita beribadah, dalam kita sholat, puasa, membaca Al-Quran, dalam kita menuntut ilmu, dalam kita menjadi imam, ketika kita azan, ketika kita berdakwah, ketika kita mengajar, ikhlas atau tidak? Coba kita bersihkan nanti kita. Harus seluruhnya kita tujukan semata-mata karena Allah, bukan karena manusia. Itu harus terus kita latih. Kita berjuang terus untuk bagaimana ikhlas kita kepada Allah. Dan kita mengharap hanya kepada Allah, tidak kepada manusia. Kita takut hanya kepada Allah, kita tawakal hanya kepada Allah. Seluruh bentuk ibadah kita lakukan semata-mata karena Allah. Kemudian ikhwan fillah, azakumullah. Para anbiya wa rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka terus melakukan ibadah kepada Allah. Dan segera, ini perhatikan, mereka enggak berlambat-lambat dalam ibadah. Salat enggak berlambat-lambat, baca Quran enggak berlambat-lambat. Nuntut ilmu juga, dakwah, bersedekah, infak, berbuat cepat mereka. Antum lihat para anbiya wa rasul. Di surah Anbiya ayat 90 Allah berfirman, innahum kanu yusari'una fil khairati wa yad'unana raghaban wa rahaba wa kanu lana khashi'in. Sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang selalu bersegera dalam mengerjakan kebaikan, dan mereka berdoa kepada kami dengan penuh harap dan cemas, dan mereka adalah orang-orang yang khusyuk kepada kami. Antum lihat, ini Allah menceritakan tentang para nabi dan para rasul. Saya tanya kepada antum, para nabi dan para rasul alaihi wassalatu wassalam, mereka ini maksum atau tidak? Mereka maksum atau tidak? Maksum. Yang kedua, pertanyaannya, para nabi dan rasul dijamin dengan surga atau tidak? Dijamin dengan surga. Antum lihat di sini, mereka para nabi rasul, mereka maksum, mereka dijamin dengan surga. Kita dijamin enggak? Enggak ada jaminan kita. Tapi mereka meskipun sudah dijamin dengan surga, innahum kanu yusari'una fil khairat. Mereka bersegera melakukan kebaikan, segera. Kita yang lambat. Yang lambat masih mengandalkan orang. Segera dalam berbuat kebaikan. Jangan lihat orang. Jangan. Orang mau lihat kita enggak, yang penting jalan dakwah ini. Karena Allah. Kita beribadah karena Allah. Kita berbuat karena Allah. Kita bersedekah karena Allah. Semua karena Allah. Segera dalam perbuatan baik. Jangan ditunda perbuatan baik itu. Kemudian mereka selalu berdoa kepada kami dalam keadaan takut dan harap. Dan mereka khusyuk dari Allah. Meskipun mereka sudah diampunkan dosanya, dijamin dengan surga, tetap berbuat. Sedangkan kita nggak ada jaminan. Maka terus kita berbuat kebaikan.
terus beribadah kepada Allah sampai kita diwafatkan oleh Allah. Nggak ada istirahat dalam ibadah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam ibadah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam dakwah, nggak ada. Nggak ada berhenti dalam mengajar. Terus jalankan ibadah kepada Allah Taala, mengharapkan ganjaran dari Allah, mengharapkan surga, bukan dari manusia. Mestinya seperti itu para dai, karena Allah. Jalan dakwah dan berkembang dakwah ini. Kalau semua lakukan semata karena Allah, nggak ada berhenti. Nggak ada dalam hidup ini berhenti, nggak ada. Saya ambil contoh. Ini alam semesta yang berjalan. Matahari, bulan, bintang berhenti atau tidak? Kalau berhenti gimana? Kalau berhenti hancur kiamat. Kalau berhenti, nggak ada yang berhenti. Semua berjalan semuanya. Begitu juga ibadah kepada Allah harus terus berjalan, nggak boleh berhenti. Maka Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan ketika membawakan ayat liman syaa'a minkum ayataqaddam ayata'akhir. Bagi siapa yang kalian antara kalian mau maju atau mundur. Nggak ada berhenti dalam Islam, nggak ada berhenti, nggak ada. Kerja berhenti ada, kerja berhenti, pensiun. Tapi dakwah nggak ada, ibadah nggak ada berhenti, nuntut ilmu nggak ada berhenti, nuntut ilmu sampai mati nggak ada berhenti. Dakwah nggak boleh berhenti, ibadah nggak boleh berhenti. Bagi siapa di antara kalian yang mau maju atau mundur, maju menuju surga, mundur menuju neraka, nggak ada jalan lain, nggak ada berhenti dalam dakwah ini, nggak ada berhenti. Harus maju, harus tegak dakwah ini. Itu Islam. Ibadah harus terus. Lihat para nabi, apakah mereka berhenti ibadah kepada Allah karena sudah dijamin dengan surga? Enggak. Allah berfirman kepada Nabi Muhammad SAW, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Beribadah kepada Allah sampai datang al-yakin, yaitu al-maut. Kata mufassirin, al-maut. Nabi terus beribadah sampai meninggal dunia. Padahal diampunkan dosa yang lalu dan akan datang. Surga yang paling tinggi. Tetap Nabi ibadah kepada Allah. Tetap Nabi berdakwah hatta di akhir-akhir hayatnya. Sampai 5 hari menjelang wafat Nabi berkata, 5 hari menjelang wafat, di tempat tidurnya Nabi bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'i masajid. Mudah-mudahan Allah melaknat orang Yahudi dan Nasrani karena mereka menjadikan kubur Nabi mereka sebagai tempat ibadah. Aku larang kalian dari yang demikian. 5 hari menjelang wafat. Tetap dakwah ini harus jalan, gak boleh berhenti. Tetap jalan. Ini ibadah kepada Allah terus. Makanya harus terus kita memahami tentang ibadah ini dan belajar tentang ibadah supaya beribadah kita semakin baik. Kalau kita lihat ibadah kita dari dulu, ya itu aja. Iya, umat Islam. Hatta ibadah yang kaitan dengan wudhu, sholat dari dulu ya itu aja, nggak ada perubahan. Wudhunya masih begini, nggak berubah. Nggak pernah baca gimana wudhu Nabi. Mesti kan Nabi wudhu dari depan sampai ke tengkuk, dibalikan lagi ke depan, masukkan ke lainnya. Ini nggak, dari mulai kecil sampai udah tua. Wudhu aja. Nggak ada contoh dari Nabi begini, nggak pernah ada. Nggak juga ada sahabat Nabi berwudhu, tangannya dibasahkan, dijalankan dari depan, ini depan sampai ke tengkuk, dikembalikan lagi ke depan, dimasukkan ke telinga. Itu yang Nabi lakukan sallallahu alaihi wasallam. Satu kali. Hadisnya sahih. Kita bisa lihat di beberapa kitab, termasuk di Bulughul Maram. Al-Hafidz bawakan tentang Mu'zab Kala 4 hadis dalam kitabnya Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, yang dipelajari di pondok-pondok seluruh Indonesia. Tapi kiainya yang ngajarkan masih begini, ustadznya. Maka harus belajar dia. Sholat juga belajar harus benar. Sholat dari dulu sampai sekarang masih usolli. Tanya dalilnya nggak pernah tahu, nggak pernah ada. Mana keterangan? Nggak pernah ada. Kok nggak berubah? Nggak berubah. Kenapa? Antum sebagai seorang dai berubah dong ibadah antum kepada yang lebih baik. Tanya, cari mana hadisnya di Sahih Bukhari, di Muslim, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah, Ahmad dan yang lain. Cari, ada nggak dalilnya? Nggak ada. Kenapa dilakukan? Kok sholat usolli? Nabi nggak pernah usolli. Para sahabat nggak berubah dari dulu. Berubah mestinya. Ibadah, tumakninahnya, khusyuknya. Ini para nabi. Wa kanu lana khashi'in. Dan mereka semua khusyuk. Kita doa tapi kita nggak amalkan doa itu. Antum berdoa setiap hari, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni. Nabi bersabda kepada sahabat Mu'adz bin Jabal. Kata Nabi, hadisnya sahih riwayat Tirmidzi, Ahmad dan yang lainnya. Kata Nabi, ya Mu'adz, inni uhibbuka la tada'anna dubura kulli salatin taqul Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik.
Wahai Mu'ad, aku cinta kepada kamu. Jangan kau tinggalkan. Di belakang setiap salat yang wajib, engkau baca, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah aku untuk selalu ingat kepadamu, untuk selalu bersyukur kepadamu, dan memperbaiki ibadah. Wa husni ibadatik, memperbaiki ibadah. Sekarang ibadah itu pernah diperbaiki dari dulu sampai sekarang. Tetap aja begitu. Kalau masalah keduniaan, oh masya Allah, keduniaan. Tadinya punya sepeda nggak cukup, pengen motor. Punya motor, pengen mobil. Punya mobil udah kasih, pengen yang bagus. Rumah begitu juga. Dulu rumahnya petak, pengen yang bagus. Terus untuk dunia, tapi untuk akhirat nggak ada. Nggak ada, mereka mau berubah, nggak ada. Ini kezoliman manusia kepada dirinya. Coba rubah, ibadah kita rubah. Untuk dunia kita gajinya tadinya 1 juta, pengen 2 juta. Pengen nambah lagi. Terus seperti itu. Tapi kalau kalian ibadah dari dulu sampai sekarang, ya itu aja sudah. Dari dulu nyanyi, ya sekarang juga nyanyi. Kok ibadah nyanyi? Nggak ada nyanyi dalam Islam. Gimana ibadah? Perbaiki ibadah kita kepada Allah. Benar atau tidak? Ini dakwah. Dakwah Islam mengajak pada ibadah yang benar. Ikhlas karena Allah dan ittiba, mengikuti contoh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini mestinya didakwakan kepada semua manusia. Baru akan ada perubahan kaum muslimin. Kalau dibiarkan dai hanya untuk bagaimana supaya orang bisa senang, nggak bisa dalam dakwah. Sampaikan kebenaran kepada manusia meskipun pahit. Bukan senang manusia, mau senang tidak, saya nunjukkan kebenaran kepada kamu agar kamu selamat dunia akhirat. Itu tujuan dalam dakwah ini. Nggak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak pujian dan tidak juga harta mereka. Sampaikan yang hak ini kepada mereka agar mereka beribadah kepada Allah dengan benar, dan kita dapat ganjaran besar, ganjarannya sampai hari kiamat kalau kita menunjuki manusia di atas kebaikan dan kebenaran, di atas ibadah yang benar kepada Allah SWT. Saya pikir cukup karena nggak semua bisa dijawab. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semuanya kajian ini, dan antum baca lagi di rumah. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat, memberikan barokah kepada kita, dan juga menetapkan kita di atas Quran wa sunnah ala fahmi salaf sampai kita diwafatkan oleh Allah Ta'ala. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.